Oke, mari kita bahas sebuah janji besar dari pemerintah. Janji untuk mengangkat lebih dari 1 juta tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang kita kenal sebagai PPPK paruh waktu. Ini seharusnya jadi langkah besar buat kasih kepastian status. Tapi sepertinya janji itu sekarang, ya lagi di ujung tanduk. Angkanya ini bukan main-main loh. Ada 1,24 juta orang yang dijanjikan status baru yang lebih stabil sebagai abdi negara. Tentu aja ini menyangkut hajat hidup jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Tapi, kenyataannya gimana? Nah, data menunjukkan baru sekitar 15% aja yang surat keputusannya berhasil terbit. Sisanya, bayangin, 85% atau lebih dari 1 juta orang prosesnya macet parah. Target penyelesaian di September 2025 itu udah bisa dipastikan lewat. Pertanyaan besarnya ya ini, kok bisa begini? Apa sih yang sebenarnya salah? Kenapa program sebesar ini bisa mandek? Yuk kita coba bedah satu persatu masalahnya. Penting untuk diingat ya, kita ini bukan cuman ngomongin angka. Di balik 85% penundaan ini, ada jutaan pekerja dan keluarga mereka yang sekarang hidupnya jadi nggak pasti, nungguin janji yang nggak jelas kapan ditepatinya. Oke, kita mulai kupas dari lapisan pertama masalahnya, kemacetan administrasi. Bisa dibilang ini adalah akar masalah teknis dari semua drama penundaan ini. Nah, ada satu istilah kunci yang harus banget kita tahu, BTS atau berkas tidak sesuai. Kalau sebuah berkas udah dapat stempel ini dari BKN, ya udah, prosesnya langsung berhenti total, mandek sampai diperbaiki lagi sama pemerintah daerah. Dan ternyata ya, masalahnya itu banyak banget, bukan cuma satu. Bisa kita lihat di sini, isunya beragam. Mulai dari nama yang nggak cocok, kualifikasi yang keliru, dokumen nggak lengkap, sampai ya kesalahan input data yang sepele dari petugas di daerah. Semua ini numpuk dan bikin sistemnya macet total. Nah, ini nih bagian yang paling ngeri buat para pelamar. Kalau instansi daerahnya lambat minta kelengkapan dokumen sampai tenggat waktunya lewat, calon PPPK ini bisa otomatis dianggap mengundurkan diri. Statusnya bisa hilang gitu aja. Padahal ini kan bukan salah mereka sama sekali. Tapi tunggu dulu. Kalau ini murni cuma masalah teknis atau berkas, harusnya prosesnya cuma jadi lambat kan? Bukan macet total sampai diprediksi molor ke tahun 2026. Ini nih yang bikin kita curiga. Jangan-jangan ini sebenarnya soal uang. Kita masuk ke babak selanjutnya, konflik finansial antara pemerintah pusat dan daerah. Di sini, narasi masalah teknis tadi mulai kedengaran kayak alasan aja. Di sini kita lihat ada pertentangan yang jelas banget. Kementerian Dalam Negeri bilang, dana untuk gaji itu udah ada, udah dijamin, dan wajib dialokasikan. Tapi di sisi lain, banyak pemerintah daerah yang berkelit. Bilangnya mereka belum siap secara anggaran. Kelihatan banget kan ada miskomunikasi soal tanggung jawab. Jadi, sepertinya klaim kendala anggaran ini lebih mirip taktik penundaan. Logikanya sederhana. Dengan menunda penerbitan SK, Pemda bisa memindahkan beban gaji yang besar ini dari anggaran tahun 2025 ke tahun 2026. Sekarang kita gali lebih dalam lagi, ke lapisan yang mungkin paling rumit dari semua masalah ini. Pengaruh kuat dari dinamika politik lokal. Dan ini bukan spekulasi loh. Kepala BKN sendiri secara terang-terangan bilang kalau politik daerah itu jadi salah satu faktor penghambat utama. Ini pengakuan resmi bahwa ada permainan kekuasaan di balik semua penundaan ini. Datanya pun mendukung pernyataan itu. Coba deh lihat kontrasnya. Di wilayah Bali, NTB, dan NTT, penyelesaiannya udah mencapai hampir 83%. Sekarang bandingkan dengan rata-rata nasional yang cuma mentok di 15%. Jauh banget kan? Ini bukti nyata kalau masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan. Ini cuma soal kemauan politik dan kapasitas Pemdanya aja. Terus kenapa bisa beda drastis begitu? Jawabannya satu kata, pilkada. Menjelang pemilihan kepala daerah, para pemimpin petahana ini cenderung nggak mau ambil keputusan finansial besar yang bisa membebani anggaran jangka panjang. Jadi menunda pengangkatan ini jadi cara gampang buat menjaga anggaran tetap aman demi kepentingan politik mereka. Di tengah semua permainan ini ada dampak yang sangat nyata bagi manusia. Seperti yang dikatakan oleh guru besar UGM ini, banyak calon PPK yang udah keburu berhenti dari pekerjaan lamanya. Sekarang, ya mereka dan keluarganya terkatung-katung tanpa penghasilan. Oke, setelah kita bongkar 3 lapisan masalah utama, teknis, finansial, dan politik, pertanyaannya sekarang gimana cara memperbaikinya? Coba kita lihat, apa kata para ahli? Ada 3 langkah kunci yang direkomendasikan. Pertama, BKN harus tegas kasih sanksi, jangan lembek. Kedua, Kemendagri harus maksa daerah buat mengalokasikan anggaran, kalau perlu kasih penalti.
Dan yang ketiga, sistem validasi datanya harus dibenahi dari hulu, biar kesalahan yang sama nggak keulang lagi. Jadi, inilah pertanyaan besarnya. Ini adalah pertarungan antara janji reformasi birokrasi melawan kepentingan politik jangka pendek. Dengan nasib lebih dari 1 juta calon pegawai dan keluarga mereka yang dipertaruhkan, kira-kira sistem mana yang bakal menang? Jawabannya nanti akan sangat menentukan kredibilitas pemerintah di mata warganya sendiri.